الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir Al-Quran di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Seperti biasanya, sebelum kita mengawali pengajian malam hari ini, kita akan membaca sebagian dari ayat-ayat yang termaktub di dalam surat mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi majlis kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin, para hadirat, dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Ayat yang terakhir kita bahas, ayat keberapa? Ayat yang keempat. Apa bunyinya? Wa idzal isyaru uttilat. Apa artinya? Apabila onta bunting ditinggalkan. Saking apanya? Saking dahsyatnya hari kiamat. Berarti kedahsyatan hari kiamat itu
bukan hanya dirasakan oleh langit, oleh bumi, termasuk juga oleh penghuni langit dan penghuni bumi. Bukan hanya dirasakan oleh manusia, termasuk juga dirasakan oleh binatang. Kalau di ayat yang sebelumnya, yaitu di ayat yang keempat, Allah berfirman, wa idzal 'isyaru uttilat, apabila onta-onta bunting ditinggalkan. Berarti ini membahas tentang hewan ternak. Hewan apa? Ternak. Maka di ayat yang kelima, ayat berikutnya, yang akan kita bahas malam hari ini, membahas tentang hewan liar. Hewan apa? Liar. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa idzal wuhushu husyirat. Apabila hewan-hewan liar dikumpulkan. Jadi kalau ayat sebelumnya membahas tentang hewan apa? Piaraan, hewan ternak. Maka di dalam ayat ini membahas tentang hewan liar. Hewan-hewan liar adalah hewan-hewan yang tidak akrab, bukan hewan piaraan, bukan hewan yang jinak. Hewan-hewan buas maupun yang tidak buas. Yang penting hewan itu hewan liar. Hewan buas seperti apa? Macan, apa lagi? Singa, apa lagi? Serigala. Apa itu yang kalau nyerang rombongan apa namanya? Hina ya. Hena ya. Ya, hena. Itu hewan liar yang buas. Ada juga hewan liar yang tidak buas. Kenapa? Jerapah. Terus rusa. Hah? Kancil termasuk. Iya lah, kancil kan hewan liar ya. Kalau kelinci lah. Kera, monyet, ya. Semuanya dikumpulkan oleh Allah SWT. Bahkan kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yuhsyaru kullu syai'in yawmal qiyamati hatta dzubab. Semua makhluk akan dikumpulkan di hari kiamat sampai lalat sekalipun. Sampai apa? Lalat. Berarti ya tuma termasuk ya. Semuanya. Ya. Dan itu pendapat mayoritas ahli tafsir. Loh, terus kenapa kok di dalam ayat ini disebutkan wa idzal wuhushu? Binatang apa? Liar. Kan nggak disebutkan kelinci, nggak disebutkan ayam, petelur, ayam apa lagi? Pedaging. Kan disebutkan. Kenapa para ulama menyimpulkan dari ayat ini yang dikumpulkan semua binatang? Padahal di dalam ayat ini yang disebutkan binatang apa? Liar. Kata para ahli tafsir, kalau binatang liar saja akan berkumpul, apalagi binatang jinak. Karena binatang liar itu cenderung berkumpul, mendekati manusia atau menjauhi manusia. Menjauhi. Kalau seandainya binatang-binatang yang aslinya liar, asing dengan manusia, begitu ketemu sama manusia, lari.
Siapa yang lari? Manusianya atau binatangnya? Dua-duanya. Ya. Artinya kan ini binatang yang tidak familiar itu saja ngumpul. Apalagi binatang enak. Makanya mayoritas ulama tafsir mengatakan bahwa yang dikumpulkan itu enggak cuma binatang liar. Dan ada dalilnya. Antara lain Allah sebutkan dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 38. Surat apa? Al-An'am ayat 38. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum." Semua binatang yang berjalan di muka bumi dan burung-burung yang terbang. Jadi ada binatang yang apa? Berjalan, ada burung yang terbang. Mereka semua adalah umat seperti kalian. Seperti manusia. Terus apa kata Allah? Ma farratna fil kitabi min syai'. Tidak ada satu peristiwa pun yang tidak tertulis di dalam Lauhul Mahfuz. Terakhir apa kata Allah? Tsumma ila rabbihim yuhsyarun. Kemudian nanti di hari kiamat mereka semuanya akan dikumpulkan. Mereka semua. Siapa? Tadi yang disebutkan di awal ayat. Siapa? Binatang yang berjalan di muka bumi, burung yang terbang, semuanya akan dikumpulkan. Apalagi manusia. Dan ini menunjukkan betapa dahsyatnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa jalan bareng-bareng, kanan kirinya ada apa? Macan, ada singa, ada komodo, ada apa lagi? Ular apa namanya? Yang gede apa namanya? Ular piton. Dinosaurus Ustaz? Enggak tahu sih. Beneran ada apa enggak tahu saya. Apa cuma di film doang. Pokoknya semua binatang akan ngumpul. Dan mereka akan keluar dari sarang-sarangnya yang biasa di hutan, yang biasa di mana? Gua, ya, yang biasa di lembah, yang biasa di padang pasir, semuanya akan keluar semuanya, dan nggak saling memangsa. Padahal kan binatang itu ada yang predator, ada yang dipredator. Ya, apa dipredator? Apa ya? Dimangsa. Ular makan tikus. Ular sama tikus jejeran gitu. Macan makan kijang. Jejeran. Gak saling memangsa. Kenapa kok gak mikir untuk apa? Wah, kesempatan emas nih. Ginuk-ginuk apa nih? Rusane, sapine. Kenapa? Karena semuanya itu ketakutan. Jadi hewan-hewan yang ditakuti malah merasa ketakutan. Itu kejadiannya kapan? Menjelang hari kiamat atau ketika kiamat? Kapan? Menurut sebagian ulama, kejadiannya adalah menjelang hari kiamat. Kapan? Menjelang hari kiamat. Masih ingat nggak? 6 peristiwa menjelang hari kiamat. 6 peristiwa setelah hari kiamat. Masih ingat kan? Dia udah ngaji apa sih? Kan udah kena dijelaskan. Jadi di awal surat At-Takwir Allah menyebutkan berapa kejadian?
Berapa kejadian? 12. Berapa? 12. 6 kejadian terjadi kapan? Sebelum hari kiamat. 6 kejadian setelah hari kiamat. Ini pada ditulis apa sih? Tulis nengkene Ustaz. Mulane kelalen. Nah, ini termasuk yang mana? Yang sebelum hari kiamat. Ini kan baru ayat kelima. Makanya sebagian ulama mengatakan dikumpulkannya hewan-hewan ini adalah menjelang hari kiamat. Apa dalilnya? Dalilnya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ketika beliau menjelaskan tentang tanda-tanda besar hari kiamat. Jadi hari kiamat punya tanda-tanda besar, punya tanda-tanda kecil. Ketika Nabi SAW menceritakan tentang tanda-tanda besar hari kiamat, beliau bersabda, wa akhiru dzalika, dan tanda besar hari kiamat yang terakhir, narun takhruju minal Yaman, api besar yang keluar dari negeri Yaman. Pundi? Yaman. Tatrudun nasa ila mahsyarihim. Api itu akan menggiring manusia ke tempat mahsyar dan dikumpulkannya mereka. Dalam beberapa riwayat itu tempatnya di Syam. Di mana? Di Syam. Jadi api itu akan menggiring manusia sampai mereka ngumpul di satu tempat. Termasuk yang digiring siapa? Binatang. Yeah. Kalau binatang ketemu api pasti akan apa? Akan kabur, menjauh. Nah, api itu tugasnya adalah menggiring semuanya ke satu titik, yaitu di mana tadi? Di Syam. Ya, di Syam. Wallahu a'lam. Dah dikumpulkan. Ketika dikumpulkan itu, kata sebagian ulama, binatang-binatang tersebut akan dijalankan di antara sesama mereka kisos. Kenapa? Kisos. Kisos siapa? Bales-balesan. Kenapa? Bales-balesan. Antara hewan itu ada pertengkaran gitu. Ada enggak? Perkelahian. Bukan hanya pertengkaran. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La tu'addunnal huquqa ila ahliha yaumal qiyamah. Hak yang belum tertunaikan di hari kiamat pasti akan ditunaikan. Apa? Hak-hak yang belum ditunaikan di dunia pasti di hari kiamat akan ditunaikan. Jadi nggak ada hak yang terabaikan. Kalaupun nggak ditunaikan sekarang, ya ditunaikan kapan? Di hari kiamat. Terus apa kata Nabi SAW? Hatta yuqada lisyatil jalha'i minasyatil qarna. Sampai pun kambing yang tidak punya tanduk diberi kesempatan untuk membalas kambing yang punya tanduk. Jadi ketika di dunia ada kambing apa? Beradu. Ya, saling apa?
saling adu kepala. Biasanya yang kalah yang mana? Yang nggak punya tanduk. Yang nggak punya tanduk ini terzolimi oleh yang punya tanduk. Di hari kiamat, kambing yang tidak punya tanduk ini akan diberi kesempatan oleh Allah untuk membalas kambing yang punya tanduk. Hadis riwayat Muslim. Ustaz, emang kambing yang punya tanduk ketika menanduk kambing yang tidak punya tanduk, kambing yang bertanduk berdosa? Kok sepi? Berdosa enggak? Dosa? Astagfirullah. Dosa apa tidak? Hah? Enggak. Kenapa enggak dosa? Karena binatang bukan makhluk yang mukallaf. Bukan makhluk yang terbebani kewajiban agama. Yang terbebani kewajiban agama siapa? Rob, manusia dan jin. Wa ma khalaqtul insa wal jinna illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Yang mukallaf, yang kena kewajiban agama, itu adalah jin dan manusia. Binatang kena? Enggak. Lah terus kenapa kok disuruh balas? Allah subhanahu wa ta'ala ingin menunjukkan kemahaadilannya. Allah ingin menunjukkan apa? Kemahaadilannya. Kalau seandainya di antara binatang yang tidak mukallaf saja akan terjadi kisos. Apalagi antara manusia yang mukallaf. Ini orang. Ini ngeri hari kiamat itu. Berarti Allah memberi kesempatan kepada hewan ini untuk balas. Bukan karena hewan ini berdosa sehingga perlu dibalas. Sehingga nanti kambing yang jahat akan masuk kemana? Neraka. Kambing yang terzolimi akan masuk kemana? Surga. Enggak. Kenapa enggak Ustaz? Karena setelah kisos itu semuanya akan mati. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Innallaha yahsyurul khalqa kullahum min dabbatin wa ta'irin wal insan." Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan semua makhluknya, entah itu burung, entah itu binatang, entah itu manusia. Summa yaqulu lil bahaimi wat tayri wad dawabi kunu turaba. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan berfirman kepada binatang, kepada burung, kepada hewan-hewan ternak, baik hewan-hewan yang buas maupun yang jinak, kunu turaba. Jadilah kalian tanah. Jadi begitu selesai proses tadi itu, proses apa? Kisos, maka hewan-hewan tersebut baik yang di atas maupun yang di bawah, yang terbang maupun jalan di muka bumi, maupun entah itu hewan yang buas maupun hewan yang jinak, itu nanti semuanya akan dijadikan oleh Allah Azza wa Jalla apa? Tanah. Akan dijadikan oleh Allah debu. Fa'inda dzalika yaqulul kafir. Saat itulah orang kafir akan berkata, ya laitani kuntu turaba. Andaikan dulu aku di dunia hanyalah tanah saja.
Al-Quran surat An-Naba ayat 40. Itulah penyesalan dahsyatnya orang kafir di hari kiamat. Karena melihat ternyata yang disuruh jadi tanah adalah apa? Hewan-hewan. Sedangkan manusianya akan melanjutkan perjalanan berikutnya. Dan itu perjalanan yang panjang. Dan orang kafir sudah tahu dia bakalan tersiksa dalam perjalanan tersebut. Maka dia berangan-angan, andaikan dulu saya tanah aja. Kalau tanah itu ada pertanggungjawabnya atau tidak? Enggak. Itulah penyesalan semenyesal-nyesalnya orang kafir saat itu. Jadi lebih enak menurut dia sekarang ini diinjek-injek sama orang. Daripada dulu ketika di dunianya nginjek-nginjek. Kenapa lebih enak diinjek-injek jadi tanah? Karena nggak ada pertanggungjawaban. Selesai. Kayak binatang juga sama. Nggak ada pertanggungjawaban. Setelah ada kisos, setelah itu mereka mati, nggak ada surga, nggak ada neraka. Yang akan menuju ke surga dan neraka adalah makhluk-makhluk yang mukallaf. Sinten? Jin dan manusia. Oke. Kembali kepada masalah kisos tadi. Kembali kepada masalah kisos. Jadi kalau misalnya antara hewan saja disuruh bales karena perbuatan buruk yang dilakukan dalam tanda kutip satu hewan kepada hewan yang lainnya, maka pasti manusia yang berbuat jahat kepada hewan akan ada kisosnya. Apa? Manusia yang berbuat jahat kepada apa? Hewan akan ada kisosnya. Kenapa demikian? Lawang antara hewan dengan hewan saja ada apanya? Kisosnya. Padahal hewan bukan mukallaf. Apalagi manusia yang mukallaf. Dan dia melakukan kejahatan kepada hewan. Pasti akan ada kisosnya. Maka jangan suka adu domba. Apa adu manusia? Adu ayam. Adu cupang? Ayo, siapa sing nginggu cupang? Buat apa? Hiasan, no problem. Kalau buat aduan, tunggu nanti. Ya wis lah, takut culakan. Ya wis mending. Daripada sengaja menjual untuk diapakan? Untuk diadukan. Semuanya ada pertanggungjawabannya nanti di hari kiamat. Jangankan mengadu. Lawang kita punya hewan piaraan. Kok kita tidak menunaikan makannya, minumannya, dan kebutuhan-kebutuhan primernya. Itu nanti di hari kiamat akan ada pertanggungjawabannya. Makanya apa kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim? Udzibat imra'atun fi hirratin sajanatha hatta matat fadakhalat fiha an-nar. Di hari kiamat nanti akan ada seorang wanita yang disiksa gara-gara seekor kucing. Kok bisa? Karena dia mengurung kucing tersebut sampai mati. Sampai apa? Mati. La hiya at'amatha wala saqatha idh habasatha. Ketika dia kurung kucingnya tadi, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum sampai mati. Wala hiya tarakatha ta'kulu min hasyashil ard. Dan dia juga tidak
melepaskan kucingnya tadi sehingga bisa nyari makan sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berarti punya hewan piaraan berat atau tidak berat? Berat. Ada pertanggungjawabannya. Apalagi kalau merawat anak manusia. Kalau merawat kucing itu ada pertanggungjawabannya. Apalagi merawat anak manusia. Maka bapak-bapak yang punya keluarga, yang punya anak, punya istri, hati-hati jangan menelantarkan mereka. Ditinggalin berhari-hari, berpuluh-puluh hari, walaupun niatnya untuk kebaikan. Kewajiban kita nomor satu, setelah kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada Rasul SAW adalah kepada siapa? Keluarga kita. Kerja. Selama kita masih bisa bekerja untuk menafkahi keluarga kita, maka bekerjalah untuk menafkahi mereka. Kehormatan suami itu di situ. Jadi jangan kerjaannya ternak teri. Apa ternak teri? Nganter anak, nganter istri. Singkon kerja bojo. Istrinya yang suruh kerja. Terus suami ngapain? Dolanan darah. Nah orang dolanan darah ngapa? Mancing. Terus mancing rong dino ora lihat apa-apa. Nek orang dolanan apa? Mana harga diri Anda wahai para lelaki? Saya lagi nggak ngomongin orang yang sakit, parah. Saya nggak ngomongin orang yang stroke, itu lain cerita. Saya lagi ngomongin para pria perkasa. Para pria sejati yang sehat walafiat. Mana harga diri Anda? Selain itu harga diri nomor satu itu kewajiban. Kewajiban yang akan dituntut nanti di hari kiamat. Wong kucing aja yang dipelihara. Itu akan mengakibatkan seorang masuk neraka gara-gara nggak ngasih makan. Kucing. Apalagi manusia. Jadi saking Nabi SAW itu memperhatikan tentang tanggung jawab ini. Sampai sekedar membebani pekerjaan kepada binatang melebihi kemampuannya, itu nanti ada pertanggungjawabannya di hari kiamat. Kalau tadi kan nggak ngasih makan, nggak ngasih nopo, minum sampai nopo mati. Di dalam hadis lain Nabi SAW menjelaskan, bahkan seandainya sudah dikasih makan, sudah dikasih minum, tapi dikasih pekerjaan yang terlampau berat, sampai tersiksa hewan tersebut, ada pertanggungjawabannya di hari kiamat. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dan isnad hadis ini dinilai sahih oleh Imam Al-Hakim, dan menurut Imam Ad-Diya Al-Maqdisi dan Syekh Muqbil Al-Wadi'i, hadis ini sahih. Diceritakan oleh Abdullah ibnu Ja'far radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala ha'itan li rajulin minal ansar fa idza jamalun. Ada suatu hari Nabi SAW masuk ke kebun seorang pemuda Ansar. Seorang pemuda Ansar. Dan ternyata di kebun itu ada seekor unta. Ada seekor unta. Falamma ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hanna wa dharafat 'ainahu. Ketika unta itu melihat siapa yang masuk. Siapa yang masuk? Nabi SAW.
Langsung onta itu nangis dan mengucurkan air matanya. Siapa? Onta. Fa'atahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam famasaha dhifrahu fasakat. Maka kemudian Nabi SAW pun mendekati onta itu. Lalu diusap-usap oleh Nabi SAW. Sampai onta itu berhenti nangis. Faqala, maka kemudian Nabi SAW bersabda, man rabbu hadzal jamal, liman hadzal jamal. Mana pemilik onta ini? Siapa yang punya onta ini? Faja'a fatan minal ansari faqala li ya Rasulullah. Kata seorang pemuda dari Ansar, itu milik saya wahai Rasul. Faqala, maka Nabi SAW bersabda, afala tattaqillaha fi hadhihi al-bahimati allati mallakaka Allahu iyyaha. Kenapa engkau enggak bertakwa kepada Allah? Kenapa engkau enggak takut kepada Allah? Engkau sudah dikasih amanah oleh Allah berupa hewan ternak ini. Fa innahu syaka ilayya annaka tuji'uhu wa tud'ibuh. Barusan onta itu lapor kepada saya. Kepada siapa? Rasulullah SAW. Dia ngadu kepada saya. Engkau enggak memberi makan dia sebagaimana mestinya. Dan engkau membebaninya dengan pekerjaan di luar kemampuannya. Onta. Apalagi kalau majikan memberi pekerjaan kepada pembantunya melampaui batas kemampuannya. Lebih tinggi mana levelnya? Onta apa pembantu? Pembantu. Manusia. Punya perasaan. Punya anak. Ya, punya istri. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita kalau punya pembantu kasihlah makan dari makanan yang kalian konsumsi wahai para majikan. Kasihlah dia pakaian dari pakaian yang biasa kalian pakai wahai para majikan. Itu perintah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti mulai besok hewan piaraannya mau diapain? Hah? Dilepas? Dijual? Diapain hewannya? Disembelih? Dirawat yang baik? Apa? Dirawat yang baik. Kalau merasa nggak mampu, diapain? Kasihkan orang yang mampu atau dijual. Nah, kalau nyembelih Ustaz, itu apa enggak zalim Ustaz? Tergantung nyembelihnya buat apa. Kalau nyembelihnya buat dikonsumsi, itu dibolehkan sama Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu tujuan Allah menciptakan hewan ternak, sapi, apalagi ayam. Itu tujuannya Allah, salah satunya kata Allah dalam Al-Qur'an surat Ghafir ayat 79. Allahul ladzi ja'ala lakumul an'ama litarkabu minha wa minha ta'kulun. Allah menjadikan hewan ternak itu untuk kalian naiki. Sapi, onta, kuda, wa minha ta'kulun, dan supaya kalian bisa makan dari dagingnya. Allah yang memperbolehkan. Yang penting nyembelihnya sesuai syariat. Ya. Dan hewan itu kan selalu berkembang biak. Kalau dibiarkan nggak disembelih sebagiannya, akan muncul ketidakseimbangan dalam kehidupan manusia. Dan itulah yang terjadi di negara yang melarang menyembelih sapi. Itu yang terjadi. Sapi jalan-jalan kemana? Pasar, mengol, sapi mengol.
Nggak berani mereka. Makan dari sayuran, alhamdulillah. Berkah. Ya. Alhamdulillah agama kita membolehkan. Itu pun ya dengan batasan-batasan. Dengan aturan-aturan. Ya tapi kan kejam Ustaz, disembelih itu. Sebuah majalah Mid Science, ya, pengetahuan tentang perdagingan, itu mengeluarkan sebuah penelitian bahwa membunuh hewan yang paling tidak menyakitkan adalah dengan cara disembelih. Karena hewan itu merasakan sakit hanya dalam 2-7 detik. Ketika disembelihnya yang benar, itu nganggo ketul, pisau yang apa? Tajam, seret-seret. Itu dia merasa sakit cuma 2-7 detik. Dan itu lebih berperi kehewanan daripada ditenggelamkan. Kan ada sekarang di apa? Ditenggelamkan. Atau ditembak, dor kepalanya biar pecah. Atau disetrum. Itu semuanya lebih tidak berperi kehewanan. Yang paling berperi kehewanan adalah disembelih. Aturan Allah. Mau dilawan aturan manusia? Nggak mungkin. Ya. Allah yang ngatur itu. Ya. Percaya sama aturan Allah? Percaya. Ya tapi kan dibikin pingsan dulu Ustadz baru disembelih. Oh itu bahaya. Karena ketika dibikin pingsan pakai apa tadi? Pakai listrik sebentar. Itu nanti akan ada terjadi asyalal. Asyalal itu syalal, lumpuh. Apa? Lumpuh. Lumpuhnya ini akan mengakibatkan ketika disembelih darahnya nggak keluar semuanya. Berbeda ketika dia masih sehat walafiat, disembelih dia akan tuk terus sambil apa? Keluarin darah. Darahnya habis bis. Ketika darahnya habis bis berarti nggak tercampur antara daging dengan darah. Lebih sehat mana? Daging yang tidak tercampur dengan darah atau daging yang campur dengan darah? Daging yang tidak tercampur dengan darah. Makanya orang-orang barat sendiri protes. Daging yang kalian berikan ke kami nggak sehat. Karena kecampuran darah. Lebih sehat daging yang disembelih oleh orang Islam. Aturan Allah yang terbaik. Menung saja kemelintik. Jangan sok tahu. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.